Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bu Hera Khairunisa SNAK selaku dosen pengampu di mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil dari tugas kami yaitu mengenai Audit of Inventory and Warehouse Cycle. Boleh di next. Berikut overview dari eh, isi materinya, yaitu ada business function in the cycle and related documents, lalu part of the audit of the inventory, audit of cost accounting, substantive analytical procedure, physical observation of inventory, audit of pricing and compilation, dan terakhir integration of this test. Boleh di next. Nah, untuk kelompok kami ini beranggotakan 6 orang, yaitu ada Stefani, ada Andarila, ada Maida, ada Indra, dan saya sendiri Denny, lalu ada Rahmi. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih, Nata. Jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada di sini fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Nah, bergantung pada jenis bisnis, inventaris ini dapat bervariasi. Dalam bisnis retail atau grosir, akun terbesar dalam laporan keuangannya itu seringkali adalah inventaris barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Nah, untuk mempelajari siklus inventaris dan pergudangan, di sini kita akan menggunakan contoh perusahaan manufaktur yang inventarisnya tuh mungkin termaksud bahan baku, suku cadang, dan persediaan yang dibeli untuk digunakan dalam proses produksi dan barang yang sedang dalam proses pembuatan serta barang jadi yang tersedia untuk dijual. Nah, meskipun demikian, sebagian besar prinsip yang dibicarakan juga ini berlaku untuk jenis bisnis yang berbeda. Dengan kata lain, memahami struktur dan jenis-jenis inventaris dalam perusahaan manufaktur tuh dapat memberikan kita wawasan penting tentang bagaimana sih suatu produk itu memiliki sumber daya yang dikelola sebelum produk ini pada akhirnya sampai ke konsumen. Nah, ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pembelian, produksi, dan juga penjualan. Boleh di next. Nah, dalam siklus inventaris dan pergudangan juga dapat dianggap sebagai dua sistem yang berbeda tapi saling terkait. Satunya ini menangani aliran fisik barang dan yang lainnya juga menangani biaya yang terkait. Berikut ini pembahasan rinci mengenai 6 fungsi yang membentuk siklus ini. Yang pertama ada proses purchase orders, di mana siklus ini dimulai dari permintaan pembelian bahan baku. Permintaan ini bisa muncul dari gudang, sistem otomatis, atau bahkan berdasarkan pesanan pelanggan. Nah, untuk tujuannya sendiri untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan ini dapat diproduksi dengan kontrol pembelian yang ketat. Yang kedua dari shift raw materials, di mana setelah bahan ini tuh datang, dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas. Nah, setelah itu laporan penerimaannya akan dikirim ke berbagai bagian terkait seperti gudang, pembelian, dan akuntansi sebelum proses pembayaran itu dilakukan. Yang ketiga ada store raw materials, di mana bahan yang diterima itu disimpan di gudang. Nah, ketika dibutuhkan untuk diproduksi, dokumen permintaan itu digunakan untuk mencatat pengeluaran bahan dan memperbarui catatan inventaris secara otomatis. Yang ketiga ada proses debut, di mana produksi ini dilakukan berdasarkan pesanan, proyeksi penjualan, atau bahkan perencanaan stok. Nah, di sini sistem akuntansi biaya digunakan untuk mencatat dan mengendalikan biaya produksi, baik menggunakan metode job order costing maupun proses costing. Yang kelima ada store finishing goods, yaitu setelah produksinya itu selesai, barang jadi itu disimpan di gudang dengan kontrol ketat di area terbatas sebelum dikirim ke pelanggan. Nah, yang terakhir ada ship finishing goods. Jadi pengiriman barang ke pelanggan ini merupakan bagian dari siklus penjualan. Pengiriman yang sah menjadi dasar pengakuan pendapatan dan pencatatan piutang atau penerimaan kas. Boleh di next.
Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bagian-bagian dalam audit atas persediaan. Jadi, tujuan keseluruhan dalam audit siklus persediaan dan pergundangan adalah untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan secara adil memperhitungkan bahan baku, pekerjaan dalam proses atau work in process, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Nah, audit siklus inventaris dan pergudangan ini dapat dibagi menjadi 5 kegiatan dalam siklus. Yang pertama ada memperoleh dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Jadi bagian ini tuh mencakup 3 fungsi pertama yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu memproses pesanan pembelian, menerima bahan baku, dan menyimpan bahan baku. Auditor memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal atas ketiga fungsi ini, dan kemudian melakukan pengujian kontrol dan tes substantif transaksi, baik dalam siklus akuisisi dan pembayaran maupun dalam siklus penggajian dan personalia. Lalu yang kedua, ada mentransfer aset dan biaya secara internal. Transfer inventaris internal mencakup fungsi keempat dan kelima, yakni memproses barang dan menyimpan barang jadi. Jadi klien memperhitungkan kegiatan ini dalam catatan akuntansi biaya yang independen atau terpisah dari siklus lain dan diuji sebagai bagian dari audit siklus inventaris dan pergudangan. Boleh di next. Lalu yang ketiga ada mengirimkan barang dan mencatat pendapatan dan biaya. Bagian ini mencakup fungsi terakhir yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya terkait fungsi bisnis. Karena merupakan bagian dari siklus penjualan dan pengumpulan, auditor memperoleh pemahaman dan menguji kontrol internal atas pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus tersebut, termasuk prosedur untuk memverifikasi keakuratan kredit ke inventaris yang dicatat dalam file master inventaris perpetual. Lalu bagian yang selanjutnya ada secara fisik mengamati inventaris. Auditor diharuskan oleh standar audit untuk mengamati klien mengambil hitungan fisik dalam inventory untuk menentukan apakah inventaris yang tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca dan dihitung dengan benar oleh klien. Pemeriksaan fisik ini merupakan jenis bukti yang penting yang digunakan untuk memverifikasi keberadaan dan jumlah inventaris. Boleh di next. Lalu yang terakhir ada harga inventaris dan menyusun inventaris. Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan itu harus diuji untuk menentukan apakah klien itu telah mengikuti metode persediaan yang sesuai dengan standar akuntansi dan konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Prosedur audit yang digunakan untuk memverifikasi biaya ini disebut dengan pengujian harga. Selain itu, auditor harus melakukan tes kompilasi inventaris. Tes ini merupakan tes untuk memverifikasi apakah hitungan fisik diringkas dengan benar, kuantitas dan harga persediaan diperpanjang dengan benar, dan persediaan yang diperluas dijatuhkan atau dihitung dengan benar agar sama dengan saldo inventaris yang ada di buku besar. Boleh di next. Ini kita masuk ke materi audit of cost accounting atau audit untuk akuntansi biaya. Jadi audit untuk akuntansi biaya ini biasanya dilakukan untuk mengecek apakah sistem pencatatan biaya di perusahaan itu sudah benar dan wajar. Nah, fokus utama auditor dalam audit of cost accounting itu biasanya memastikan perpindahan biaya antar tahap produksi, memverifikasi efektivitas sistem pengendalian internal, terus menilai risiko salah satu materialnya. Nah, pengendalian akuntansi itu dapat dibagi menjadi dua kategori utama dalam audit of cost accounting ini. Yang pertama, pengendalian fisik atas persediaan bahan baku. Nah, ini digunakan untuk menghindari kehilangan atau penyalahgunaan inventory. Contohnya, misalnya akses ke gedung dibatasi hanya untuk orang tertentu yang dikasih kewenangan, terus menggunakan dokumen bernomor resmi seperti surat permintaan bahan, terus semua dokumen itu diserahkan langsung ke bagian akuntansi untuk pencatatan. Yang poin kedua adalah pengendalian atas biaya terkait atau biaya produksi.
Nah, fokusnya auditor itu biasanya di pencatatan biaya seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Nah, kedua pengendalian ini sangat penting untuk menghitung harga pokok produksi, mengontrol efisiensi, dan juga menilai persediaan secara benar. Nah, pengendalian akuntansi biaya juga diperkuat melalui penggunaan pengendalian aset persediaan. Nah, karena biasanya bahan dan barang produksi itu kan punya nilai ekonomis yang tertinggi. Perusahaan itu harus punya sistem pengamanan untuk menghindari pencurian atas penyalahgunaan. Nah, langkah-langkah yang biasa dilakukannya itu adalah membatasi akses fisik ke gudang dan area produksi, memisahkan area penyimpanan bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Terus juga mereka biasanya menunjuk orang yang bertanggung jawab khusus terhadap persediaan. Nah, manfaat dari adanya catatan persediaan ini adalah memberikan info jumlah barang yang tersedia saat ini, mencatat pemakaian bahan dan penjualan barang jadi, dan memudahkan pelacakan tanggung jawab, terutama jika ada perbedaan atau selisih dalam stok inventory. Nah, dalam audit of cost accounting, biasanya prosedur auditor itu fokus ke 4 hal. Yang pertama, pemeriksaan pengendalian fisik atas persediaan. Nah, auditor itu akan biasanya walkthrough atau observasi gudang persediaannya langsung, terus lakuin inquiry ke petugasnya dan mengecek apakah sistem keamanannya itu berjalan. Kalau internal kontrolnya lemah, auditor akan melakukan pengujian lebih banyak terhadap fisik barang. Nah, yang kedua itu audit dokumen perpindahan inventaris atau catatan untuk pemindahan persediaan. Nah, auditor bisa memastikan semua perpindahan barang, misalnya dari gudang sampai ke customer itu tercatat secara akurat, lengkap, misalnya ada invoice-nya, tanggalnya, jumlahnya, terus cut off time-nya juga dicek. Terus yang ketiga, pemeriksaan file persediaan perpetual atau permanen. Kalau file persediaan ini terbukti memang akurat, auditor bisa mengurangi pengujian fisik karena sudah cukup dipercaya. Nah, auditor juga bisa mengecek semua transaksi penambahan dan pengurangan stok dalam sistem. Terus poin keempat itu audit catatan biaya per unit. Nah, di sini auditor itu ingin memastikan bahwa biaya per unit itu sudah mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead. Nah, mereka akan mengecek metode alokasi overhead-nya, misalnya berdasarkan driver apa, jam kerja, atau jam mesin. Nah, terus apakah sudah wajar dan konsisten digunakan? Nah, selanjutnya adalah substantif analytical procedure terhadap audit of cost accounting. Seperti biasa, analisis substantif itu digunakan untuk melihat apakah ada kejanggalan antara data keuangan dan juga non-keuangan. Nah, seperti dalam tabel 21 ini sudah diringkas, misalnya yang poin pertama itu kita bisa melakukan prosedur membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Nah, possible misstatement-nya itu ada misalnya ada persediaan atau harga pokok penjualan yang dinyatakan terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah. Terus poin kedua, membandingkan inventory turnover. Kemungkinan salah satunya itu adanya persediaan usang atau obsolescence gitu, yang dicatat tidak akurat. Terus poin ketiga, membandingkan biaya per unit tahun ini dengan tahun sebelumnya. Possible misstatement-nya itu salah saja dalam penetapan biaya unit. Untuk poin keempat, membandingkan nilai total persediaan dengan tahun sebelumnya. Possible misstatement-nya itu ada kesalahan dalam perhitungan, penetapan biaya, atau perpanjangan jumlah. Yang poin kelima, membandingkan biaya produksi tahun ini dengan tahun sebelumnya. Possible misstatement-nya itu adalah kesalahan dalam biaya langsung atau dalam menetapkan overhead produksi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya itu ada physical observation of inventory. Nah, jadi salah satu prosedur audit yang terpenting dalam siklus persediaan dan pergudangan itu adalah observasi fisik atas persediaan. Kenapa? Hal ini itu disebabkan karena persediaan seringkali merupakan akun yang material dalam laporan keuangan dan sangat rentan terhadap kesalahan pencatatan atau bahkan kecurangan. Nah, standar audit mengharuskan auditor untuk meyakinkan diri mereka sendiri mengenai efektivitas metode yang digunakan klien dalam menghitung persediaan.
sehingga auditor perlu mengikuti beberapa prosedur, yaitu yang pertama, hadir pada saat klien melakukan penghitungan fisik persediaan, lalu mengamati prosedur penghitungan yang dilakukan oleh klien. Selanjutnya itu melakukan wawancara dengan personel klien mengenai prosedur penghitungan yang mereka lakukan. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengujian independen atas penghitungan fisik tersebut. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya, efektivitas dari observasi fisik sangat bergantung pada sistem pengendalian internal klien selama proses penghitungan. Nah, pengendalian yang memadai atas perhitungan fisik persediaan oleh klien itu mencakup beberapa hal, yaitu ada instruksi yang jelas dari pihak klien mengenai prosedur penghitungan fisik, lalu pengawasan oleh personel perusahaan yang bertanggung jawab, lalu verifikasi internal yang independen atas hasil penghitungan oleh personel klien lainnya. Lalu rekonsiliasi independen antara hasil penghitungan fisik dengan data persediaan dalam sistem perpetual. Dan yang terakhir yaitu pengendalian yang memadai dari pihak klien atas lembar hitung, tag, atau metode lain yang digunakan untuk mencatat hasil penghitungan persediaan. Nah, selanjutnya itu auditor akan mengevaluasi apakah pengendalian ini diterapkan secara konsisten untuk meminimalisasi kemungkinan salah saji. Nah, auditor juga harus memperhatikan bahwa tidak semua perusahaan itu memiliki sistem perpetual inventory, sehingga penghitungan fisik menjadi salah satunya dasar untuk mencatat jumlah akhir persediaan. Boleh dilanjut? Nah, selama mengamati penghitungan fisik oleh klien, auditor harus mematuhi beberapa prosedur untuk memastikan bahwa pengujian yang dilakukan mencerminkan kondisi persediaan secara menyeluruh. Nah, beberapa langkah penting yang harus dilakuin itu ada yang pertama, mengamati penghitungan terhadap item-item yang paling signifikan, serta sampel yang representatif dari jenis persediaan lainnya. Lalu yang kedua, melakukan konfirmasi atau pertanyaan kepada manajemen terkait item yang kemungkinan sudah kadaluarsa atau rusak. Nah, terus selanjutnya yaitu mendiskusikan dengan manajemen mengenai alasan mengapa ada item tertentu yang tidak dimasukkan dalam penghitungan, terutama jika item tersebut bersifat material. Nah, pemilihan item ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan didukung pertimbangan profesional agar audit dapat menyimpulkan secara wajar bahwa saldo persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan itu tidak mengandung salah saji material. Boleh di next? Oke. Nah, jadi aspek yang paling penting dalam observasi fisik ini itu adalah memastikan bahwa penghitungan yang dilakukan itu sesuai dengan instruksi resmi dari klien. Oleh karena itu, kehadiran auditor saat proses penghitungan berlangsung sangat krusial agar auditor dapat memverifikasi bahwa prosedur yang telah ditetapkan itu benar-benar dilaksanain. Nah, jika auditor menemukan bahwa karyawan klien tidak mengikuti instruksi yang telah ditetapkan, maka auditor harus segera mengambil tindakan, yaitu auditor dapat menghubungi supervisor atau memperbaiki pelaksanaan prosedur di tempat, atau jika diperlukan mengubah prosedur observasi agar tetap memperoleh bukti audit yang memadai. Boleh di selanjut, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita beralih ke audit atas penetapan harga dan kompilasi persediaan, di mana auditor itu harus memastikan harga dan perhitungan jumlah persediaan itu akurat, termasuk pengujian harga satuan, perhitungan total, dan juga penelusuran ke buku besar. Proses ini dapat dilakukan dengan software audit jika pengenalan internal dapat memadai. Ada 3 poin yang perlu diperhatikan dalam audit atas penetapan harga ini. Yang pertama itu terkait prosedur penetapan harga dan kompilasi, di mana pengendalian internal yang baik dalam pelacakan biaya satuan memastikan perhitungan persediaan air yang wajar. Evaluasi biaya produksi dapat dilakukan dengan catatan biaya standar yang diperbarui dan juga ditinjau oleh pihak independen. Untuk menghindari penilaian berlebih atas persediaan usang, diperlukan prosedur formal dalam meninjau barang yang usang, lambat bergerak, ataupun rusak. Yang ini di mana melibatkan staf berpengalaman dan juga tim produksi. Selain itu, pengendalian terhadap kompilasi persediaan fisik memastikan akurasi perhitungan dan juga pencatatan. Verifikasi oleh pihak independen dengan dokumen memadai, termasuk penggunaan tag bernomor urut, dan juga meminimalkan risiko kesalahan sebelum petugas perhitungan meninggalkan lokasi.
Poin kedua itu kontrol penetapan harga dan juga kompilasi. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri di tabel 20 strip 3, di mana itu mau tujuan audit dan juga pengujian terkait untuk penilaian dan kompilasi persediaan, kecuali untuk tujuan cut-off. Auditor menggunakan informasi dari klien seperti deskripsi harga, jumlah, dan juga harga persatuannya, serta nilai total tiap item sebagai acuan untuk menetapkan tujuan audit. Daftar persediaan biasanya disusun berdasarkan jenis item seperti bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Dan totalnya harus sesuai dengan saldo di buku besar. Poin ketiga adalah penilaian persediaan, di mana itu ada di slide selanjutnya. Boleh di next dulu. Oke. Penilaian persediaan itu di mana auditor menilai metode penilaian persediaan agar dapat sesuai standar akuntansi dan juga konsisten. Di penilaian persediaan ini ada 3 hal yang berkaitan, di mana yang pertama itu untuk persediaan yang dibeli. Auditor harus memeriksa metode seperti first in first out-nya atau last in first out-nya dan juga faktor biaya. Lalu untuk persediaan yang diproduksi seperti auditor harus mengevaluasi bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Lalu persediaan yang terkait dengan nilai pasar. Di sini itu auditor harus membandingkan nilai pasar dengan biaya historis, serta memverifikasi apakah ia melalui faktor pencatatan perpetual dan juga data pengajian guna memastikan keakuratan. Boleh di next. Materi terakhir di chapter ini yaitu integrasi pengujian audit. Nah, di sini ada mind map perihal interrelationship of various audit tests yang bisa ditemukan di buku Figure 24. Nah, di gambar ini dia mengilustrasikan audit dari persediaan dan siklus gudang sebagai serangkaian pengujian yang terintegrasi. Nah, di sini yang pertama ada test of acquisition and payment cycle. Nah, di sini auditor itu menguji akurasi pembelian bahan baku dan biaya overhead, kecuali tenaga kerja yang mempengaruhi harga pokok penjualan dan nilai akhir persediaan. Nah, pengujian ini biasanya dilakukan bersamaan dengan siklus akuisisi. Selanjutnya, test of the payroll and personnel cycle. Di sini pengujiannya berfokus pada akurasi biaya tenaga kerja langsung dan juga tidak langsung. Data biaya tenaga kerja umumnya ini diuji sebagai bagian dari audit penggajian. Oke, selanjutnya itu ada test of the sales and collection cycle. Di sini meskipun nggak terlalu erat, siklus ini berkaitan dengan penyimpanan dan juga pengiriman barang jadi. Jika menggunakan standar biaya, pengujian ini bisa dilakukan bersama dengan tes atas penjualan. Boleh di next. Oke, yang keempat ada test of cost accounting. Di sini auditor menguji catatan dan juga kontrol biaya seperti perpindahan bahan baku, proses produksi, dan juga catatan inventaris. Tes ini melengkapi pengujian yang belum tercakup di siklus lain. Oke, yang kelima ada physical inventory, pricing, and compilation. Pengujian fisik, penilaian harga, dan juga kompilasi ini sangat penting untuk memastikan nilai akhir persediaan itu akurat. Jika sistem perpetual atau biaya standar digunakan, auditor harus memastikan keandalannya. Dan yang terakhir di sini ada presentation and disclosure. Nah, di sini auditor tuh memverifikasi bahwa metode penelitian seperti penilaian seperti VIVO atau LIVO dan juga informasi lain itu diungkapkan secara benar. Hal ini mencakup evaluasi atas kontrol klien dan juga pengujian terhadap pengungkapan yang relevan. Boleh di next? Oke, kita masuk ke pembahasan kasus ya, di mana kita ambil dari nomor 20/13. Di sini ada beberapa daftar pertanyaan dari nomor 1 sampai 8 yang biasanya itu digunakan dalam kuesioner auditor untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal dalam siklus persediaan dan juga pergudangan. Bisa dilihat itu pertanyaan dari nomor 1, apakah bagian penerimaan menyiapkan laporan penerimaan bernomor sebelumnya dan mencatat nomor tersebut secara berkala untuk semua inventaris yang diterima dan juga menunjukkan deskripsi dari kualitas bahan sampai nomor 8. Apakah akurasi vertikal dari kompilasi inventaris akhir diperiksa oleh seorang yang independen dari mereka yang bertanggung jawab untuk menyiapkannya. Nah, dari pernyataan ini kita diminta beberapa hal yang dimana ada di next berikutnya. Nah, boleh next slide. Oke, kita diminta beberapa hal. Yang pertama itu dari
setiap pertanyaan sebelumnya itu sebutin tujuan pengendalian internal, di mana kalau kita lihat di kuesioner sebelumnya itu nomor satu itu apakah bagi yang penerima menyiapkan laporan penerimaan bernomor sebelumnya dan mencatat nomor tersebut secara berkala untuk semua inventaris yang diterima yang menunjukkan deskripsi dari kuantitas bahan. Maka dari itu, tujuan yang tepat adalah sebagai bagian dari dokumentasi penting untuk mempersiapkan laporan inventaris yang benar, seperti tanda terima barangnya atau receipt of goods, dan juga memastikan bahwa semua inventaris yang diterima dicatat dengan benar dan mencegah ada yang terlewat. Lalu untuk nomor 2, pertanyaannya kan apakah file induk persediaan itu yang terperinci dipelihara untuk persediaan bahan baku. Maka tujuan yang tepat adalah memverifikasi bahwa kontrol terkait beroperasi secara efektif dan jumlahnya dicatat dengan benar, yang dimana itu harus mempertahankan sistem inventaris yang terus-menerus diperbarui, juga membantu dalam melacak saldo inventaris secara real-time. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris secara efisien dan mendeteksi ketidaksesuaian. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah semua pengiriman ke pelanggan diotorisasi dengan dokumen pengiriman bernomor urut secara acak dan tercetak? Nah, dari pertanyaan ini tujuannya itu memperoleh informasi cut-off yang tepat untuk penjualan dan akuisisi sebagai bagian yang penting dari pengamatan inventaris, di mana ini mencegah penjualan tidak tercatat ataupun pencurian barang dikirim tanpa dokumentasi. Lalu pertanyaan keempat, apakah semua persediaan disimpan di bawah kendali penjaga persediaan di area yang akses terbatas? Maka dari itu tujuan pertanyaannya adalah membatasi akses ke inventaris untuk mengurangi kemungkinan pencurian ataupun penggunaan tidak sah. Memiliki kustodian memastikan akuntabilitas. Lalu pertanyaan kelima, apakah catatan biaya standar digunakan untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya biaya overhead pabrik? Maka dari itu tujuannya biaya biaya standar membantu dalam pengangguran, penilaian inventaris, dan mengidentifikasikan varian seperti perbedaan antara biaya yang diharapkan dan juga biaya aktual. Hal ini mendukung pengendalian biaya dan pelaporan keuangan yang lebih baik. Lalu pertanyaan keenam, apakah ada kebijakan yang dinyatakan dan kriteria khusus untuk menghapus barang yang sudah usang ataupun barang yang bergeraknya lambat? Tujuannya ialah memiliki kebijakan membantu memastikan bahwa barang yang sudah lama atau tidak bergerak diidentifikasi dan dihapuskan. Hal ini mencegah persediaan terlalu tinggi dan sesuai dengan prinsip akuntansi seperti harga pokok lebih rendah ataupun harga pasar. Lalu, pertanyaan nomor 7, apakah penghitungan persediaan fisik dilakukan oleh orang lain? Di mana tujuan ini memastikan akurasi dalam inventaris dengan meminta seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk melihara catatan melakukan penghitungan. Di mana ini harus mencegah manipulasi catatan dan juga memastikan keberadaan fisik. Lalu pertanyaan ke-8, apakah akurasi dan kompilasi inventaris akhir diperiksa oleh seseorang independen? Di mana tujuan dari pertanyaan ini meminimalkan kesalahan dalam kompilasi inventaris akhir, meminta orang lain untuk meriksa ulang total, memastikan keakuratan, dan menambahkan lapisan verifikasi internal. Boleh di next slide. Oke, kita masuk ke permintaan yang kedua, yaitu untuk setiap pengendalian internal sebelumnya, sebutkan pengujian pengendalian untuk menguji efektivitasnya. Untuk pertanyaan nomor 1, pengujian kontrolnya itu seperti yang meriksa urutan penomoran, verifikasi pencatatan seluruh nomor, dan lacak laporan kecatatan inventaris untuk memastikan jumlah serta deskripsi sesuai dengan yang tercatat. Lalu untuk nomor 2, test of control-nya itu memilih transaksi inventaris, melacak ke file inventaris abadi untuk memastikan pembaruan tepat waktu dan akurat, serta konfirmasikan bahwa hanya personal berwenang dapat memperbarui catatan. Lalu test of control yang ketiga itu meninjau sampel dokumen pengiriman untuk memverifikasi nomor sebelumnya, mencocokkan urutan dokumen untuk mendeteksi nomor yang hilang ataupun ganda, serta membandingkan dokumen pengiriman yang dipilih dengan faktor penjualan dan jurnal penjualan. Lalu untuk pertanyaan keempat, test of control-nya itu bisa dengan mengamati area penyimpanan dan prosedur akses, memastikan hanya personel berwenang yang dapat mengakses inventaris, serta mewawancarai staf mengenai protokol akses dan juga meninjau catatan akses. Lalu untuk pertanyaan kelima, tes work controls-nya itu bisa meninjau dokumentasi penetapan biaya standar, memeriksa waktu dan metode pembaruannya, serta membandingkan data biaya aktual dengan biaya standar untuk melihat bagaimana varian diselidiki. Lalu untuk pertanyaan keenam, tes of control-nya itu bisa berupa pemeriksa dokumen kebijakan, tinjau prosedur identifikasi barang usang seperti laporan penuaan, serta memastikan bahwa penghapusan inventaris telah dilakukan dan disetujui dengan benar. Lalu untuk pertanyaan ketujuh, tes kontrol saya itu bisa berupa mengamati proses penghitungan fisik jika memungkinkan, memastikan petugas penghitungan independen dari penjaga inventaris, serta meninjau dokumentasi yang mencatat siapa yang melakukan penghitungan siapa, dan juga bagaimana ketidaksesuaian ditangani. Lalu untuk pertanyaan ke-8, tes kontrol saya itu bisa berupa tinjau siapa yang melakukan pemeriksaan terakhir, memastikan bahwa orang tersebut tidak menyiapkan data asli, serta memeriksa langkah-langkah verifikasi footing, ekstensi, dan juga total dalam daftar inventaris. Untuk permintaan berikut-berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya bagian C itu kita diminta untuk mengidentifikasi potensi salah saji keuangan atau potential misstatement kalau internal controlnya itu tidak baik. Untuk poin pertama, singkatnya itu laporan penerimaan bernomor urut dan dikendalikan atau tidak. Nah, potensial misstatement-nya itu persediaan dicatat berlebih atau bahkan kurang karena penerimaan barang tidak lengkap atau tidak dicatat. Untuk poin kedua, file persediaan perpetual untuk bahan baku dipelihara atau tidak. Potensial misstatement-nya itu saldo persediaan akhir tidak akurat, baik bisa overstatement maupun understatement, terus adanya perbedaan antara catatan buku dengan jumlah visitnya. Poin ketiga, pengiriman ke pelanggan menggunakan dokumen bernomor urut atau tidak. Misstatement-nya itu adanya penjualan fiktif yang telah diakui atau penjualan yang diakui terlalu cepat, cut off error, barang keluar tanpa dicatat yang menyebabkan inventory understatement. Poin keempat, persediaan disimpan di area yang terbatas oleh penjaga gudang atau tidak. Potential misstatement-nya ada persediaan yang obsolescence atau udah usang tidak bisa terpakai lagi, dan misalnya persediaan itu dicuri tanpa terdeteksi. Yang kelima, digunakan catatan biaya standar. Misstatement-nya itu persediaan dicatat tidak sesuai nilai wajar, bisa menyebabkan overstatement atau understatement pada laporan keuangan. Keenam, adakah kebijakan write-off barang untuk barang obsolescence atau usang? Misstatement-nya itu nilai persediaan overstatement karena persediaan yang obsolescence dinilai bisa terlalu tinggi. Untuk poin ketujuh, perhitungan fisik apakah dilakukan oleh pihak yang independen? Potensialnya itu hasil perhitungan persediaan dimanipulasi oleh pihak yang berkepentingan karena tidak adanya independensi. Yang terakhir, final inventory dicek oleh pihak independen atau tidak. Potential misstatement-nya kesalahan dalam perhitungan total nilai persediaan karena tidak ada pemeriksaan ulang oleh pihak yang independen. Untuk poin D, kita diminta untuk mengidentifikasi prosedur audit substantif yang sesuai dengan poin yang telah kita bahas di sebelumnya. Untuk nomor pertama itu kita bisa melakukan tracing receipt report ke pencatatan persediaan, lalu mencocokkannya dengan faktur dan juga purchase order, lalu lakukan cut-off test pada akhir periode. Untuk poin kedua, kita bisa membandingkan saldo perpetual inventory dengan stock of name. Bisa dengan lakukan recalculation dan juga reconcile. Yang ketiga, vouching dari jurnal penjualan ke shipping document, bisa melakukan cut-off test juga, terus mencocokkan dengan invoice. Untuk poin keempat, kita bisa mengikuti stock of name, bisa juga melakukan uji hitung dan verifikasi eksistensi barang di gudang. Terus poin kelima, kita bisa membandingkan harga standar versus aktualnya, terus melakukan analisis varians dan periksa keakuratan nilai akhirnya. Untuk poin keenam, kita bisa meninjau aging inventory, melakukan inspeksi fisik, dan juga menyesuaikan nilai barang yang telah usang. Poin ketujuh, bisa menghadiri atau walkthrough stock of name, observasi prosesnya, uji hitung, dan bandingkan hasilnya dengan kartu persediaan. Untuk terakhir, final inventory itu kita bisa melakukan di performance untuk menghitung total persediaan dan mencocokkan listing akhir dengan general ledger-nya. Untuk kasus berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, untuk case selanjutnya ada case 2014. Uh, di sini bisa dilihat untuk event-eventnya. Boleh di next untuk jawabannya. Oke, jadi di sini untuk yang pertama, soalnya itu untuk identify the related transaction with objective affected by the control. Jawabannya tuh untuk yang pertama,
sini dia untuk memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang dapat mengakses persediaan. Terus yang kemudian untuk memastikan bahwa Blu-ray disc-nya itu dan juga barang promosi diklasifikasikan ke akun yang tepat. Selanjutnya ada rights and obligation. Di sini dia untuk memastikan hanya persediaan yang dimiliki perusahaan dicatat sesuai dengan kepemilikan yang tepat. Lalu occurrence untuk mencegah produksi ilegal yang tidak tercatat. Lalu ada eh, yang kelima, accuracy dan cut off untuk memastikan bahwa data yang tercatat akurat dan telah diperbarui atau dicatat tepat waktu untuk mencerminkan nilai yang benar. Untuk yang keenam, completeness, dia membantu memastikan persediaan yang tercatat benar adanya. Lalu yang ketujuh, accuracy, yaitu untuk memastikan jumlah persediaan dalam sistem sesuai dengan fisik. Yang kedelapan, accuracy dan valuation and allocation, memastikan nilai unit dalam sistem sesuai dengan biaya sebenarnya dan menghindari penilaian yang salah. Yang kesembilan, posting and summarization. Di sini menjamin transaksi persediaan diposting dengan benar ke buku besar. Lalu yang terakhir, accuracy dan completeness. Penyesuaian dilakukan dengan jumlah yang benar dan tercatat seluruhnya. Boleh di next? Nah, seperti yang kita tahu bahwa Labrador Picture ini memiliki kontrol internal terkait dengan inventaris cakram Blu-ray untuk mencegah pembajakan. Nah, lalu pada soal bagian B ini kita diminta untuk jelasin risiko yang dirancang untuk dimitigasi oleh kontrol. Nah, yang pertama yaitu ada akses tidak sah atau pencurian fisik. Nah, ini tuh dirancang untuk mencegah orang yang tidak berwenang, termasuk karyawan dari divisi lain atau pihak luar untuk masuk ke area penyimpanan dan mencuri atau mengakses Blu-ray itu sendiri. Nah, yang kedua ada pencampuran atau salah pengelolaan persediaan. Nah, ini tuh untuk menghindari risiko pengeluaran atau pencatatan yang salah akibat tercampurnya persediaan yang dimiliki nilai berbeda Blu-ray untuk dijual versus barang promosi yang tidak bernilai jual. Yang ketiga ada kesalahan kepemilikan dan pencatatan. Nah, ini tuh dirancang untuk membedakan barang konsinyasi milik pihak ketiga dari barang milik perusahaan agar tidak salah dicatat sebagai aset perusahaan. Yang keempat ada pembajakan atau duplikasi ilegal. Nah, ini tuh dirancang untuk melindungi hak kekayaan intelektual dengan membatasi siapa aja sih yang boleh menggandakan Blu-ray itu sendiri untuk mengurangi risiko distribusi ilegal. Yang kelima ada obsolescence atau kadaluarsa dan penurunan nilai persediaan. Nah, ini tuh dengan menyesuaikan harga pasar yang turun cepat, sistem ini mencegah akumulasi barang yang tidak laku dan mengurangi kerugian nilai persediaan itu sendiri. Yang keenam ada pencurian fisik. Nah, ini tuh mencegah pengambilan Blu-ray secara tidak sah dari gudang atau toko dengan sistem deteksi otomatis. Yang selanjutnya yang ketujuh ada kesalahan pencatatan atau kehilangan fisik. Nah, ini tuh dirancang untuk audit itu stok rutin secara sampling untuk membantu mendeteksi selisih antara catatan sistem dan kondisi real. Yang kedelapan ada kesalahan penilaian persediaan. Nah, ini untuk mencegah salah harga yang bisa berdampak pada laporan keuangan dari margin laba. Yang kesembilan ada selisih pencatatan antar sistem, yaitu untuk rekonsiliasi rutin memastikan konsistensi ini antara sistem operasional dan sistem akuntansi itu berjalan dengan lancar. Yang ke-10 ada penyesuaian tidak sah atau manipulasi data persediaan. Nah, tujuannya untuk mencegah memberikan lapisan otorisasi tambahan untuk memastikan validitas dan integrasi perubahan data. Ya, untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, design a test of control to determine whether the control is operating effectively. Intinya, test of control atau pengujian pengendalian yang bisa dilakukan itu apa aja. Nah, untuk yang pertama, itu yang terkait dengan akses terkendali ke gudang, kita bisa mengamati proses masuk ke gudang selama 1 minggu. Catat apakah semua personel yang masuk melakukan scan kartu akses. Rekam CCTV atau log sistem akses untuk memverifikasi bahwa hanya kartu yang sah yang digunakan. Lalu yang kedua ada terkait dengan penyimpanan terpisah antara Blu-ray dan item promo.
Kita bisa melakukan inspeksi fisik di gudang untuk memastikan tidak ada Blu-ray yang tercampur dengan barang promosi. Lalu yang ketiga ada terkait dengan penyimpanan khusus edisi eksklusif atau consignment, di mana kita bisa memverifikasi daftar inventaris consignment dan mencocokkannya dengan lokasi penyimpanan di gudang khusus. Lalu yang keempat ada duplikasi oleh kontraktor yang disetujui. Kita ini bisa meminta daftar kontraktor pre-approve dan memeriksa kontrak atau surat izin duplikasi untuk misalnya 5 sampel transaksi. Lalu yang kelima ada terkait dengan pelacakan inventaris oleh ERP, khususnya harga diskon. Kita bisa ambil sampel 10 judul Blu-ray yang telah melewati 1 bulan, lalu kita cek apakah harganya itu telah diubah menjadi 50% di sistem ERP perusahaan. Boleh di next. Lalu yang keenam itu ada yang terkait dengan anti-theft tax. Kita bisa milih misal 20 Blu-ray secara acak, lalu periksa apakah setiap kasus itu punya tag anti pencurian. Lalu yang ketujuh terkait dengan rekonsiliasi inventaris mingguan. Kita bisa mengikuti proses rekonsiliasi mingguan dan mengamati apakah personel akuntansi itu membandingkan 10 judul dengan ERP. Lalu yang kedelapan ada terkait dengan perbandingan harga ERP versus kalkulasi biaya. Kita bisa minta dokumen perbandingan harga 3 hari sebelum bulan tutup untuk 5 judul atau 5 sampel misal, dan pastikan tidak ada perbedaan yang material. Lalu yang ke-9 ada terkait dengan rekonsiliasi posting harian ke General Ledger. Kita bisa memeriksa log posting system dan rekonsiliasi misal di hari Jumat untuk 1 bulan terakhir. Dan kita harus pastikan tidak ada selisih yang tidak dijelaskan. Lalu yang terakhir terkait dengan persetujuan adjustment di inventaris, kita bisa pilih misal sampel 5 adjustment terakhir, lalu verifikasi apakah ada laporan yang disertifikasi oleh manajer akuntansi, dan pastikan bahwa semua adjustment itu ada approval-nya. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.